menarik uang dengan energi artinya apa? Dengan energi yang sudah berkelimpahan, dengan energi yang sudah kuat. Sehingga ketika menarik itu tidak ada dibarengi oleh rasa-rasa kekurangan. Kan tadi kita udah bahas di awal nih. Iya, betul. Kalau nariknya dengan rasa kekurangan berarti konsekuensinya, resikonya bisa menarik peristiwa berkekurangan gitu. May sepil ya, materi apa aja yang akan didapatkan para pesertanya ya, Mas Bimo? Boleh? Oke, boleh. Kita sepil ya, teman-teman. Ada materi pertama itu berkelimpahan materi. Nah, ini isinya apa? Bisa di-spill sedikit, Mas, berkelimpahan materi? Ya pastinya supaya berkelimpahan secara materi itu secara uang dan lain sebagainya. Karena kelimpahan itu ada materi, ada emosi, ada kedekatan dengannya. Gitu. Oke, yang kedua berkelimpahan tenang, damai, dan bahagia. Ini ada prakteknya juga ya, Mas? Ya? Ada. Jadi nanti teman-teman praktek untuk merilis energi yang bergerak di kekurangan. Jadi gini teman-teman tuh gini, kalau saat ini sedang berkekurangan, itu menandakan semesta mau konfirmasi kepada Anda bahwa ada rasa kekurangan yang belum Anda lepas. Rasa kekurangan itu ada di vibrasi force. Nanti di kelas offline kita bahas detail satu persatu, vibrasi force itu apa saja, terus ngerilisnya itu nanti bareng-bareng saya. Jadi saya pandu dan saya bantu untuk ngerilis. Jadi mungkin yang kesulitan, misalkan ada luka, kebencian masa lalu yang sudah mengakar atau mendarah daging gitu ya, saking peristiwa ekstrimnya, nah itu nanti saya bantu. Gitu. Jadi kalau di offline saya bantu untuk merilis rasa-rasa kekurangan. Kalau teman-teman saat ini sedang berada di kekurangan materi, contoh, itu semesta hanya ingin mengkonfirmasi, menunjukkan bahwa diri Anda ada rasa kekurangan. Artinya energi bergerak di kekurangan. Makanya di materi kedua itu adalah untuk berkelimpahan secara rasa, tenang, damai, bahagia. Supaya ketika energinya bergerak di kelimpahan, maka realita hidup Anda akan kelimpahan. Sebenarnya hidupnya sesimpel itu kok. Gitu. Nah, lanjut untuk materi ketiga ada berkelimpahan spiritual, dekat dengannya. Nah, ini bisa di-spill? Ya, jadi gini konsep sederhananya. Siapa pemberi rezeki? Siapa sang sumber rezeki? Nah, gitu. Artinya apa? Kalau teman-teman pengen dapat rezeki lebih, berarti harusnya apa? Dekat atau mengutamakan sang sumber rezeki, mengutamakannya. Nah, contoh misalkan kalau teman-teman yang kerja udah gitu, pengen cepet naik gaji, pengen dapat bonus gitu ya, pasti mengutamakan bosnya kan gitu. Betul. Karena gaji dari bos. Nah, rezeki ini dari mana datangnya gitu loh. Kalau teman-teman memahami rezeki itu dari sang sumber rezeki darinya, maka di kelas itu kita bagaimana sih bisa merasakan kedekatan yang dekat banget sama sang sumber. Bagaimana sih mengutamakannya sehingga apa? Ketika rasa berkelimpahan dan kemudian dekat dengannya, dari sisi materinya kecapai, dikasih oleh apa? Sang sumber gitu loh. Karena sang sumber rezeki itu enggak pelit kok. Ada nggak di sini yang Tuhannya pelit? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah pertanyaannya kenapa belum terima banyak? Gitu. Kalau Tuhan nggak pelit, kalau Allah Anda nggak pelit, kenapa Anda belum terima banyak? Karena jawabannya belum layak nerima. Nah belum layak ini salah satunya karena berada di frekuensi kekurangan atau kurang dekat dengan yang ngasih. Gitu loh. Coba misalkan hubungan Anda jauh dengan ayah atau dengan bos atau apa yang suka ngasih uang, pasti juga akan sedikit. Iya betul. Gitu. Sama kok kita dengan sang sumber rezeki juga sama. Analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, yang materi berikutnya memutus pola gagal berulang. Ini pola gagal apa, Mas Bimo? Ya, pola gagal berulang itu salah satunya ya pola-pola kebangkrutan, termasuk pola-pola gagal apa? May mau punya pola gagal apa nih? Aduh, Bapak. Jadi pola gagal apapun teman-teman gagal di finansial, di relationship gitu ya. Karena kemarin waktu ada yang private itu hari kemarin tuh ada yang gagalnya 2 gitu loh. Dari sisi bisnis itu juga ada kegagalan,
relationship gagalnya nggak cuma sekali gitu loh. 1, 2, 3 kali gitu loh. Jadi bagaimana sih memutus pola gagal ini, salah satunya ya nanti di kelas offline itu gitu. Oke, nah yang terakhir ada teknik simple menarik uang dengan energi. Ini berarti ada energi khusus yang diajarkan di situ betul. Ya. Jadi menarik uang dengan energi artinya apa? Dengan energi yang sudah berkelimpahan, dengan energi yang sudah kuat. Sehingga ketika menarik itu tidak ada dibarengi oleh rasa-rasa kekurangan. Kan tadi kita udah bahas di awal nih. Iya, betul. Kalau nariknya dengan rasa kekurangan berarti konsekuensinya, resikonya bisa menarik peristiwa berkekurangan gitu. Oke, nah itu tadi materi-materi yang May spill di kelas offline-nya Ripen ya. Offline ini berarti hanya diadakan sehari ya Mas Bimo ya, dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore dan besok tanggal 13 itu di bulan April itu malamnya kita langsung ada meditasi juga. Oke. Gitu. Jadi pagi sampai sore itu kelas offline. Nah, malamnya adalah meditasi bersama untuk membentuk diri yang baru. Gitu. Oke, di tempat yang sama ya? Di tempat yang sama. Oke, nah teman-teman berarti yang mau ikut kelas offline bisa sekalian ikut meditasi ya Mas Bimo ya? Betul. Oke, nah tadi ada yang nanya tentang kelas online. Nah ini ada dari Kak Warti, kelas online-nya jam berapa Kak? Nah ini sepertinya teman-teman masih belum terlalu tahu tentang kelas online itu di jam berapa ataukah berapa hari. Bisa dijelaskan Mas Bimo? Ya, kelas online itu nanti mulainya tanggal 31. Saya akan berikan voice note, arahan suara. Ya. Kalau voice note belum tahu, arahan suara, ada juga gambar untuk mempermudah memahami materinya. Nah, itu selama 21 hari saya akan bersamanya dengan voice note dan diskusi. Jadi arahan by voice note suara, lalu diskusi, jamnya itu jam pagi ada, jam siang ada, jam sore ada, masuk materinya. Karena ini kan berkaitan dengan frekuensi atau vibrasi sepanjang hari. Berkaitan dengan saya membersamai teman-teman praktek. Nah, kadang kan lemahnya kalau cuma pagi tok, siangnya udah konslet lagi gitu loh, atau kembali ke setelan pabrik gitu ya. Atau malamnya sudah, aduh iya ya, aku harusnya praktek ini gitu. Nah, kelas online itu ada materi voice note dari di pagi, siang sama sore. Teman-teman prakteknya bebas. Kalau teman-teman harus sibuk kemana-mana nggak apa-apa, prakteknya nanti pas longgar pun boleh gitu ya. Jadi tidak selalu kayak misalkan online bareng-bareng by Zoom selama 21 hari nggak. Justru Zoom-nya itu setelah selesai 21 hari. Jadi saya bersamai sepanjang 21 hari plus, habis itu nanti ada Zoom untuk bareng-bareng itu setelah semuanya selesai. Gitu. Oke, nah itu ada grup Telegramnya ya berarti Mas Bimo ya? Iya, ya? ada grupnya di Telegram. Oke, nah untuk kelas online offline-nya kita potong dulu pembahasannya biar teman-teman semuanya juga pada kepo. Ini ada dari pertanyaan tentang buku. Kita beralih ke buku sebentar ya Mas Bimo ya. Ada dari Kak Wilsa Mandreu. Kak mau nanya, di hari ke-18 itu buku Ripen soal berbicara dengan uang apakah mesti bersuara atau bisa dalam hati apabila berada di tempat umum? Pertanyaan saya balik, nyamanmu piye? Oke, berarti poinnya adalah nyamannya gimana ya Mas Jadi, Bimo? karena kalau Anda nyaman, vibrasinya tuh tinggi gitu loh. Contoh nih, Anda memaksakan ngobrolnya harus ngomong. Ketika di depan kasir, bentar mbak, gitu, waktu mau bayar itu ya. Uang, inget ya tugas. Nanti kita diginiin sama orang gitu loh ya. Gitu, jadi nyamannya gimana? Di rumah pun, kalau ada nyamannya dalam hati itu dapat, ya dalam hati. Kalau ada nyamannya harus keluar suara, ketika keluar suara vibes itu sampai merinding gitu loh. Pernah nggak melakukan sesuatu yang akhirnya merinding? Nah itu vibes-nya tuh udah oke tuh gitu. Nah kalau harus keluar suara supaya dapat vibes itu ya silahkan keluar suara. Atau kalau keluar suara, dengar suara sendiri kayak fales gitu ya misalkan. Nggak nyaman, ya jangan sampai keluar suara, cukup dalam hati. Gitu. Jadi kembali lagi, nyamanmu piye gitu. Oke, nyamannya gimana? Gitu ya teman-teman semuanya. Ada yang masih mau ditanyakan lagi nih tentang uang, mumpung Mas Bimo kita tahan di sini sampai sore, sampai malam. Siap Mas Bimo ya? Siap. 7 hari 7 malam nih. Oke, teman-teman ada yang masih mau ditanyakan tentang uang. Kalau belum dapat balasan dari Kak Admin, nunggu ya Mas Bimo ya, karena adminnya numpuk ya. Sabar. Pasti dibalas kok. Pasti dibalas, nanti dibalasnya dari bawah. Oke, yang online mulai tanggal berapa tadi? Tanggal 31 ya teman-teman screenshot layarnya aja dulu. Karena di sini ada 21, ini 16, BB ini 88. Jadi nanti teman-teman
bisa tanya ke sana detailnya supaya kita bisa pembahasan yang lainnya. Kan sayang ya kalau kita ngobrol hanya mulai tanggal berapa terus selesai tanggal berapa gitu. Mending ngobrolin uang lah, ngobrolin cuan lah, ngobrolin sesuatu hal yang bisa mendatangkan kelimpahan lebih lagi gitu. Jadi kalau yang soal detailing teman-teman ke sini ya gitu.